Halo, teman-teman penjelajah sejarah. Pernahkah kalian bertanya-tanya tentang negeri yang dijuluki Permata Arabia? Bukan, ini bukan tentang kemewahan modern, tapi tentang sebuah bangsa dengan sejarah maritim yang luar biasa dan kebudayaan yang kaya. Hari ini, kita akan berlayar menelusuri waktu untuk mengungkap kisah lengkap Oman, dari peradaban kuno hingga transformasinya yang mengagumkan di era modern. Siapkan diri kalian, karena perjalanan ini akan membawa kita melintasi lautan, gurun, dan zaman. Mari kita mulai dari akarnya. Jauh sebelum gedung-gedung pencakar langit mendominasi cakrawala Timur Tengah, Oman sudah menjadi pusat peradaban yang sibuk. Sejak ribuan tahun sebelum Masehi, wilayah yang kita kenal sebagai Oman ini sudah dihuni. Para arkeolog menemukan bukti adanya permukiman kuno dan sistem irigasi canggih yang disebut falaj. Sistem ini, yang beberapa di antaranya masih berfungsi hingga kini, menunjukkan betapa majunya rekayasa masyarakat Oman kuno dalam mengelola sumber daya air di tengah gurun yang gersang. Lokasi Oman sangat strategis. Terletak di ujung tenggara Semenanjung Arab, ia menjadi gerbang antara Teluk Persia dan Samudra Hindia. Posisi inilah yang menjadikan Oman pemain kunci dalam jalur perdagangan kuno. Mereka adalah penghasil dan pedagang kemenyan, salah satu komoditas paling berharga di dunia kuno, yang digunakan dalam ritual keagamaan di Roma, Mesir, hingga Persia. Kapal-kapal dagang Oman, yang dikenal sebagai Do, sudah berlayar jauh, menghubungkan Mesopotamia, lembah Indes, dan pesisir Afrika Timur. Mereka bukan hanya pedagang, tapi juga pelaut ulung yang menguasai angin monsun dan navigasi bintang. Masuk ke era Islam pada abad ke-7, Oman menjadi salah satu wilayah pertama di luar Madinah yang memeluk agama baru ini secara damai. Keimanan ini membentuk identitas Oman yang unik, dengan mayoritas penduduknya menganut aliran ibadi, sebuah cabang Islam yang menekankan pada perdamaian, toleransi, dan keadilan. Prinsip-prinsip ini turut membentuk karakter masyarakat dan pemerintahannya selama berabad-abad. Sejak saat itu, kepemimpinan di Oman dipegang oleh seorang imam, yang dipilih berdasarkan kesalehan dan pengetahuannya, bukan berdasarkan garis keturunan semata. Sekarang, kita masuki era keemasan Oman sebagai raksasa maritim. Dimulai sekitar abad ke-17, Kesultanan Oman bangkit menjadi kekuatan laut yang disegani di Samudra Hindia. Puncaknya adalah ketika mereka berhasil merebut kembali Maskat dari tangan Portugis pada tahun ke-1650. Kemenangan ini bukan hanya sekadar mengusir penjajah, tapi menjadi titik awal ekspansi Imperium Maritim Oman. Armada laut mereka yang kuat tidak hanya mengamankan jalur perdagangan, tapi juga memperluas pengaruhnya hingga ke pesisir Afrika Timur dan sebagian wilayah Persia serta India. Hubungan Oman dengan Afrika Timur sangatlah mendalam. Pada abad ke-19, Sultan Said bin Sultan bahkan memindahkan ibu kota kesultanannya dari Maskat ke Zanzibar, sebuah pulau di lepas pantai Tanzania modern. Keputusan ini menunjukkan betapa pentingnya wilayah Afrika Timur bagi perekonomian Oman. Dari sana, mereka mengendalikan perdagangan rempah-rempah, terutama cengkeh, serta komoditas lainnya. Pengaruh Oman masih bisa kita lihat hingga hari ini dalam arsitektur, bahasa Swahili yang menyerap banyak kosakata Arab, serta budaya masyarakat pesisir Afrika Timur. Ini adalah bukti nyata bagaimana Oman menjadi jembatan budaya antara Asia dan Afrika. Namun, seperti roda yang berputar, kejayaan maritim Oman tidak berlangsung selamanya. Persaingan dengan kekuatan kolonial Eropa, terutama Inggris, semakin ketat. Setelah wafatnya Sultan Said pada tahun 1856, terjadi perebutan kekuasaan di antara putra-putranya. Dengan campur tangan Inggris, kesultanan akhirnya dibagi menjadi dua, Kesultanan Zanzibar dan Kesultanan Maskat dan Oman. Perpecahan ini menandai awal dari melemahnya pengaruh Oman sebagai kekuatan regional. Wilayah Oman di Semenanjung Arab menjadi lebih terisolasi, sementara Zanzibar berada di bawah pengaruh kuat Inggris. Memasuki abad ke-20, Oman seolah tertidur dari panggung dunia. Di bawah kepemimpinan Sultan Said bin Taimur, negara ini menerapkan kebijakan isolasionis yang ketat. Modernisasi dianggap sebagai ancaman, sehingga pembangunan sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur sangat terbatas. Rakyat hidup dalam kondisi yang sulit, tanpa akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang layak. Periode ini sering disebut sebagai masa kegelapan dalam sejarah modern Oman. Ketidakpuasan memuncak, menyebabkan pemberontakan di wilayah Dhofar yang didukung oleh kekuatan komunis dari luar. Oman berada di ambang perpecahan. Titik baliknya terjadi pada tanggal 23 Juli tahun 1970. Pada hari itu, Sultan Qaboos bin Said, putra dari Sultan Said bin Taimur, naik takhta. Peristiwa ini bukan sekadar pergantian pemimpin, melainkan awal dari sebuah era baru yang disebut Renaissance atau kebangkitan Oman. Sultan Qaboos segera membuka negaranya dari isolasi dan memulai program modernisasi besar-besaran. Ia menggunakan pendapatan dari minyak, yang baru ditemukan beberapa tahun sebelumnya, untuk membangun negara dari nol. Transformasi yang terjadi di Oman dalam beberapa dekade berikutnya sungguh luar biasa. Dari negara yang hanya punya beberapa kilometer jalan beraspal dan segelintir sekolah, Oman berubah menjadi negara modern dengan infrastruktur canggih, sistem pendidikan dan kesehatan kelas dunia, serta ekonomi yang terdiversifikasi. Yang lebih penting, Sultan Qaboos berhasil menyatukan kembali bangsanya.
Ia menawarkan amnesti kepada para pemberontak Dhofar dan mengintegrasikan mereka ke dalam masyarakat. Ia membangun identitas nasional Oman yang kuat, yang melampaui perbedaan suku dan wilayah. Sultan Qaboos juga menempatkan Oman sebagai mediator yang dihormati di panggung internasional. Dengan kebijakan luar negeri yang netral dan non-intervensi, Oman seringkali menjadi jembatan dialog antara negara-negara yang berkonflik, seperti Iran dan Amerika Serikat. Prinsip hidup berdampingan secara damai, yang berakar dari ajaran ibadi, menjadi landasan diplomasi Oman yang tenang namun efektif. Kini, di bawah kepemimpinan Sultan Haitham bin Tariq yang melanjutkan warisan Sultan Qaboos, Oman terus melangkah ke masa depan. Mereka menghadapi tantangan baru, seperti diversifikasi ekonomi dari ketergantungan pada minyak dan menciptakan lapangan kerja bagi generasi muda. Namun, dengan fondasi sejarah yang kuat, budaya yang kaya, dan masyarakat yang tangguh, Oman memiliki modal yang luar biasa untuk terus berkembang. Kisah Oman mengajarkan kita banyak hal, tentang bagaimana sebuah bangsa pelaut mampu membangun imperium yang menghubungkan benua, tentang bagaimana isolasi bisa menghambat kemajuan, dan bagaimana visi seorang pemimpin bisa mengubah nasib sebuah negara secara dramatis. Sejarah Oman adalah cerminan dari ketahanan, adaptasi, dan semangat untuk membangun masa depan yang lebih baik tanpa melupakan akar tradisinya. Itulah perjalanan panjang kita menelusuri sejarah Oman, sebuah kisah yang penuh warna, dari kejayaan maritim, masa-masa sulit, hingga kebangkitan modern yang menginspirasi. Semoga cerita ini memberikan kalian wawasan baru tentang salah satu negara paling menakjubkan di Timur Tengah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di penjelajahan sejarah berikutnya.